Selamat sore Bapak Yu, selamat sore all trader dimanapun berada. Semoga sehat selalu, sejahtera selalu, salam sentosa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam segala persoalan. Amin. Mencoba menganalisa gold, ya, lama nggak update ya saya, tapi memang kesibukan ya. Jarang sekali update di YouTube. Condong ke grup ya, ke grup edukasi saya. Oke. Kita menganalisa gold, kalau saya itu menganalisa melihat daripada time frame besar dulu. Lalu kita masuk ke time frame kecil, masuk ke time frame bawahnya, masuk ke time frame H1 sebagai entry kita ya. Support resisten di weekly kita harus ketahui terlebih dahulu. Ada level support ataukah level resisten di time frame weekly yang mana sangat berpengaruh pergerakan harga, tentunya ya. Supportnya 1784 RBS, SPR ya, support become resisten. Lalu resistennya di 1958. Saya menggunakan Fibonacci ya, saya menggunakan Fibonacci, tidak menggunakan pivot point karena teknikal saya adalah Fibonacci sebagai alat ukur harga ya, alat ukur harga. 1784 adalah ada level resisten yang mana support yang ditembus harga pada beberapa minggu yang lampau ya. Di situ kita sudah ketahui, lalu kita masuk ke time frame bawahnya daily. Ya, daily kita juga harus ketahui bahwa di sini sudah terbentuk yang namanya support resisten pula. Kita harus ketahui ada support di 1705, ada resisten 1758 di daily. Ibunya saya ganti ya, menjadi merah. Oke, selesai ya. Yang mana time frame daily ada target 1791,66 belum kesentuh pada minggu kemarin ya. Tapi pergerakan mingguan dia sudah sampai SPR, support become resisten 1784. Namun dari time frame daily dia sudah break. Berarti bisa disimpulkan bahwa dari daily harga gold ada kemauan naik kembali ya, karena setelah break yang namanya resisten 1758. Lalu membentur yang namanya SPR weekly, ada potensi dia koreksi. Ingat, karakter harga adalah breakout re-entry. Setelah di daily breakout ke atas, maka dia akan re-entry atau koreksi kembali setelah membentur support di membentur SPR, support become resisten di weekly 1784 ya. Ada potensi dia turun kembali. Penurunannya di mana? Penurunannya adalah di level 60 atau 561,8 atau level 6 atau 5 Fibonacci. Disinilah ada potensi gold turun kembali ya, setelah membentur area SPR weekly 1784. Dari sini kemungkinan besar gold akan laju naik kembali target to target di periode weekly 1844 adalah area sasaran harga. Di situ juga ada level Fibo 61,8 weekly. Berikut di situ ada supply area. Nih. Ya. Ada resisten atau supply area. Ada dua level bersamaan tepat satu area di daily dan weekly ya. Lalu yang jadi pertanyaan, seberapa kuatkah mental kita masuk di time frame besar ya? Mengingat saldo, mengingat semuanya ya, jadi pertimbangan. Karena keploting dari 76 ke 32 ya, 32 poin itu sangat horor sekali di gold ya, sangat horor sekali. Makanya kita harus memiliki sebuah konsep dalam trading. Konsep kita itu apa ya?
swinger kah, long term kah, atau day trader kah, atau scalper kah, ya. Di Bebayu saya ajarkan yang namanya day trade, yang mana day trade kita masuknya adalah dari H1, ya. Kenapa saya sudah entry kemarin penutupan market, ya, di area SBR weekly, ya, 1784 ada yang namanya angel bank seller, ini angel bank seller slip, ya, bereaksi. SBR di weekly bereaksi, adanya angel bank seller, lalu dia naik, saya sell kembali di area sini, ya. Ya, sell sampai sekarang masih profit, ya. Bila mana Senin ada indikasi kenaikan lanjut, memang trend daily adalah naik, ya, sampai level taking profit 1791 kemungkinan, ya. Nanti saya cut loss. Trading harus berani mengambil sebuah keputusan, ya. Apakah cut loss, apakah stop loss, apakah kita hold, harus berani. Yang penting dalam trading kita harus berani mengambil sebuah keputusan berdasarkan, harus mendasar keputusannya, ya. Tidak boleh menghul posisi tanpa tahu alasan, tidak boleh membiarkan posisi keploting tanpa sebuah dasar, ya. Itu namanya gambling. Trading harus punya konsep, di mana kita harus masuk, di mana kita harus keluar, kita harus tahu, ya. H1 kemarin, ya, 2 hari terakhir profit fantastis, ya. 3 hari terakhir, ya, kita selalu profit di Bebayu, ya. Tidak ada setup yang ngeprank, selalu target target TP2. Semalam sudah saya sampaikan bahwa TP2 di H1 kita sudahi trading kita, ya. 17.76, ya, semalam, ya, saya out dari jam 8, saya sudah selesai karena di area inilah area yang horor. Horor. Oh, sampai TP3, ya. Alhamdulillah nggak sampai nih, ya, kemarin, ya, belum sampai, ya. Di TP2 1776 kita taking profit semua, ya, jam 8 DUN kita sudah selesai trading, nyaman, terukur dengan risk yang kecil dalam rentang 1766 dan 17 berapa ini? 1758, sekitar 6 poin, ya. Risk rewardnya sangat tinggi sekali. Kita entry di 63, taking profit di 76, ya, dengan stop loss di 58, 1758. Stop lossnya kecil, targetnya besar, ya. Itulah trading ala Bebayu dengan technical day trade, one day one transaction, one day one position, ya. Setelah kita mengetahui laju harga, ya, di weekly kita tahu area-area harga. Di daily kita juga tahu area-area harga, kita masuk dari H1, ya. H1 berbicara seperti apa? Kita harus mencari setup yang selaras. Setup yang selaras adalah break selaras dengan daily. Daily break up, maka kita mencari setup di H1, break up daripada high level yang terbentuk di H1. Maka peluang kita mendapatkan profit sangat fantastis sekali, ya. Bagaimana menganalisa harga? Tentunya sangat mudah sekali asal kita memahami konsep harga, ya. Harga itu bergerak dalam periode waktu secara estafet, ya. Harga itu bergerak secara estafet dalam periode waktu. Itu adalah karakter harga, ya. Jadi tidak perlu kita menganalisa mumet-mumet, cukup dengan key level, cukup dengan Fibonacci, sudah 2 alat itu kita sudah bisa menentukan trading dengan smart setiap harinya tanpa pakai mumet, ya. Dimana kita sudah menganalisa, kita sudah menentukan sebuah posisi, kita set SL, kita set TP, sudah tinggalin, kita tidak perlu pusing-pusing menganalisa market. Coba kita menganalisa, kita review, ya.
review hasil trading kita ya. Tanggal 12 bulan 4. Ya. 12 bulan 4. Deposit 1368 dolar ya. Sekitar 20 juta. Depositnya 14.600 ya kalau nggak salah kemarin. Segitulah. Deposito 1368 selama 1 minggu, hasilnya 638 dolar ya, 638 dolar. Stop loss banyak sekali. Ya, lihat. Merah saya banyak sekali karena memang saya terapkan sistem stop loss. Wajib stop loss. Kita tidak boleh trading tanpa stop loss. Gimana trading tanpa stop loss akan bonyok pada akhirnya ya. Itu pengalaman saya. Bagi mereka entah ya. Tapi kalau saya, kenapa kita harus membiarkan masalah berlarut-larut sampai berhari-hari ya. Hari ini masalah, hari ini harus selesai. Masalah hari ini tidak boleh ke bawah hari esok ya. Hari esok adalah lembaran baru untuk membuka mencari jalan rezeki kembali ya, tanpa membawa masalah yang kemarin ya. Setiap persoalan plotting merah itu akan menjadikan beban dalam diri kita setiap hari ya. Maka selalu terapkan stop loss setiap hari, maka kita akan selalu fresh, terjaga pikiran kita. Walaupun ada stop loss, tapi akumulatif kita tetap profit. Itulah trading ya. Dalam 1 minggu stop loss banyak sekali, tapi lihat keuntungan hasilnya ya. Dalam minggu lalu ini ya. Kok loadingnya lama banget ya. Oh, wait. Nah ya, 1 minggu yang lalu ya, 638 kurang lebihnya ya, hampir sekitar 40%-an ya, 40%, 45% keuntungan dalam 1 minggu dengan trading smart. Lihat hasil transaksinya hanya beberapa ya, ada tidak banyak transaksi dalam 5 hari kerja, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34 kali transaksi ya, tidak banyak, berarti ada mode scalper dikit-dikit memanfaatkan pola-pola tiktokan di H1, tapi kita tetap targetnya adalah yang panjang-panjang ya. Lihat hasilnya 0,05. Lot size yang kami gunakan adalah lot size yang sederhana ya, minim 0,01, 0,05 maksimal rata-rata. Dan semua ya, saya tidak pernah menggunakan lot size melebihi ambang proporsional saldo. 0,05 itu sudah sangat luar biasa bila mana kita tahu konsep harga, hasilnya juga ratusan ya. Tidak perlu 1 lot untuk mendapatkan ratusan dolar dalam trading, tapi cukup dengan 0,05 kita bisa mendapatkan ratusan dolar dalam trading setiap harinya ya. Tidak perlu, karena kita tahu alur harga, maka kita gunakanlah lot minim agar pikiran kita nyaman, santai, tidak kemerungsung, tidak terpengaruh psikologis kita dalam market bila mana kena SL, bila mana ini ya. Karena 0,05 bila mana kita kena SL nilainya kecil dibandingkan dengan laju harga yang memberikan potensi ratusan dolar dalam sekali trading harian ya. Lihat hasil akumulatif adalah 638 dolar dalam seminggu dengan stop lossnya banyak sekali ya. Tidak perlu saya hitung, tapi akumulatif tetap profit. Itulah trading smart ya. Setup di H4 pun sama ya. Setup di H4 tadi setelah kita mengetahui H1 sampai TP2 kemarin, setup di H4 nya seperti apa, kembali lagi. Ada TP2.
TP2 ketembus. TP1 TP2 1773 TC3 1801 untuk pergerakan mingguan. Tapi mingguan sudah selesai tugasnya ya dari hari kemarin sampai tembus TP2 ya. Yang masih berjalan adalah setup di H4 karena mingguan besok terbentuknya setup baru lagi untuk 1 minggu ke depan seperti apa. Kita lihat besok dalam minggu besok di hari Senin seperti apa ya untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan. Yang jelas harian setup baru selalu terbentuk, mingguan setiap minggu finish, maka yang masih berlangsung adalah di daily-nya ya. Ini dalam daily setup masih berlangsung di mana harga membentur SPR weekly 1784, berikut di situ ada MA90 sebagai penanda tren, sebagai indikasi tren yang mana juga mempunyai pengaruh yang cukup dalam laju harga sebagai tempat entry juga, sebagai tempat koreksi juga. Di situ harga mempunyai peluang 50 peluangnya ya, bisa laju naik karena tren weekly naik, bisa turun re-entry karena menyentuh yang namanya SPR berikut MA90 atau sebagai support resisten dinamis ya. MA mengikuti laju harga sesuai dengan karakter harga yang berlangsung pada waktu itu ya. MA fungsinya MA ya, MA. Well, analisa saya gold akan mengalami penurunan koreksi ya, koreksi minimal di 1758, lalu dia laju naik. Dalam bulan ini gold tetap opsi kita nge-buy ya dari periode daily dengan stop loss 1705. Selagi 1705 1725 belum di break ya, ada ring pembatasnya 1725 1705 belum di break seller, maka gold opsi buy. Kalau ada penurunan itu adalah sebuah koreksi, maka shortinglah harga di H1, maka kita akan mendapatkan pergerakan rata-rata harian. Bila mana seller kita pun nge-sell dalam hari itu, bila buyer kita pun nge-buy dalam hari itu ya. Karena satu candlestick daily nilainya sangat fantastis bila mana kita masuk di H1 ya. Inilah karakter gold. Maka jadilah trader yang smart, tidak perlu pusing kita kenapa harus ke plotting cukup lama hanya untuk mendapatkan sebuah profit ya. Hari ini ada masalah, hari ini kita harus selesai. Giring laju harga di H1, maka kita akan profit setiap hari. SL dan take profit itu adalah komitmen kita sebagai seorang trader dengan menggunakan sebuah teknikal yang kita pakai untuk menjadi pegangan rule trading kita setiap hari ya. Terima kasih. Itu sebagai gambaran opsi 1791 1844 dalam bulan ini opsi buyer ya. Secara Fibonacci teknikal ya. Namun pergerakan yang sebenarnya kita giring dari H1, opsi mencari keselarasan tren dengan daily ya. Seperti itu. Terima kasih.